Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 21 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, di SMA 21 ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu membangun manusia unggul Jawa Barat yang dikenal dengan Jabar Masagi. Ini dilaksanakan pada masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan dimulai tanggal 13 sampai 17 Juli 2020 pada MPLS SMA Negeri 21 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saya berharap anak-anak sekalian bisa ikut bergabung dan mendukung media-media sosial Dinas Pendidikan Jawa Barat, yaitu Distrik Jabar itu untuk Facebooknya, untuk Twitternya @disdik_jabar, Instagramnya Distrik Jabar. Kalau misalkan perlu video-video yang ada di Distrik Jabar, kita bisa menghubungi atau membuka YouTube Distrik Jabar. Mas Adi, kalau dalam artian matematika, karena saya kebetulan dasar saya matematika, itu adalah persegi. Di mana persegi itu kalau misalkan dikatakan lagi bujur sangkar itu otomatis akan punya 4 sisi yang sama panjang, sehingga dalam suatu bangunan itu akan menjadi sesuatu yang kokoh dan tidak mudah roboh. Beda dengan persegi panjang. Persegi panjang itu berarti ada satu sisi yang panjang dan satu sisi yang pendek. Di saat yang panjangnya yang nempel itu akan kuat, tapi kalau yang pendek itu akan mudah jatuh. Tapi kalau masagi atau persegi itu tidak akan mudah, dimanapun atau dibentukan seperti apapun dia tidak akan jatuh. Masagi ini adalah pendidikan karakter berbasis budaya di Jawa Barat. Jabar Masagi adalah program pendidikan karakter yang berbasis budaya Jawa Barat. Perlu diketahui bahwa budaya Jawa Barat itu mempunyai 3 irisan, yaitu yang pertama Sunda Priangan, yang kedua Cirebonan, dan yang ketiga Betawi. Nah, sehingga budaya Jawa Barat ini yang akan diolah untuk menjadi pendidikan karakter yang berbasis budaya. Yang fokusnya untuk menumbuhkan manusia Masagi Jawa Barat untuk belajar merasakan, belajar memahami, belajar hidup bersama, dan belajar melakukan dan belajar hidup bersama, yang utamanya untuk melayani. Visi daripada Jabar Masagi adalah menumbuhkan manusia Jawa Barat yang harmoni dengan dirinya sendiri. Artinya harmoni dengan dirinya sendiri, dia bisa bernegosiasi dengan dirinya sendiri, sehingga di saat menghadapi hal-hal yang kritis, dia masih bisa harmoni dengan dirinya. Jadi diharapkan dengan Jabar Masagi tidak ada lagi siswa yang stres, tidak ada lagi siswa yang depresi, apalagi yang bunuh diri. Nah, yang kedua, bisa harmoni dengan alam. Kalau misalkan manusia itu sudah bisa berharmoni dengan alam, insya Allah kita tidak akan terhindar dari bencana-bencana alam. Nah, jadi kalau misalkan kita harmoni dengan alam, otomatis siswa-siswi SMA Negeri 21 tidak mungkin membuang sampah sembarangan, tidak mungkin akan merusak alamnya, karena kita harus harmoni dengan alam dan harmoni dengan seluruh makhluk hidup, dengan teman, dengan binatang, dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa harmoni dengan keseluruhannya, nah maka insya Allah Jabar Masagi akan berpikir untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan yang dititipkan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun misi dari Jabar Masagi adalah menghidupkan nilai-nilai potensi yang ada dan mewujudkan perubahan melalui gotong royong. Jadi itu visi dan misinya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Visinya seperti itu, misinya ya itu menghidupkan jiwa gotong royong. Konsep pendidikan Jabar Masagi, yaitu konsepnya itu adalah pendidikan karakter yang dimulai dengan memperbanyak keteladanan pada diri orang dewasa. Kenapa misalkan Jabar Masagi diberikan di MPLS? Karena supaya siswa-siswa SMA Negeri 1 yang baru masuk itu akan mempunyai keteladanan untuk adik-adiknya, untuk lingkungannya, untuk di kalangan keluarganya, termasuk di lingkungan sekolahnya. Sehingga kalau misalkan kita sudah melakukan ini, merefleksi olah rasa, olah pikir, dan olah fisik, dan olah jiwa, untuk menjadi manusia seutuhnya yang akan menjadi percontohan bagi anak dalam kurun waktu yang lama. Mungkin dalam waktu sekarang, kalau kita sudah bisa menerapkan olah fisik, olah segalanya, maka kita akan menjadi contoh yang baik, contoh teladan bagi adik-adiknya. Nah, kalau misalkan sudah menjadi contoh adik-adik, otomatis keluarga Anda akan menjadi contoh dari lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan sudah menjadi contoh lingkungan sekitar, insya Allah itu akan membawa dampak baik pada lingkungan secara global. Nah, agenda pembahasan pada Jabar Masagi ini yang pertama ada latar belakang, ada tujuan, ada sasaran. Program Jabar Masaginya membentuk karakter yang baik yang dapat dimengerti siswa dan jawaban. Adapun nanti strategi Jabar Masagi ada seperti hakti, bakti, bukti, dan bakti. Oke, kita masuk di pendahuluan anak-anak sekalian. Latar belakang munculnya Jabar Masagi itu adalah salah satunya adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat dan media sosial yang susah dibendung dan tantangan perilaku di zaman milenial. Sehingga dengan yang seperti itu kita anak-anak itu jadi lebih pintar. Dan semua itu akan jadi lebih pintar. Tapi kalau tidak didasari dengan karakter yang baik, nah, pinternya itu bukan pinter yang ke arah yang baik, tapi pinter ke arah yang kurang baik. Misalkan pinter tapi juli, artinya pinter tapi jahil sama orang. Pintar tapi nyinyir. Jadi tidak boleh lihat orang sedikit misalkan maju, kita misalkan mengkritisi secara tidak baik. Pinter tapi tidak santun. Artinya, pintar tapi Anda tidak punya rasa menghormati sesama. Tidak hafal dan tidak paham nilai-nilai Pancasila yang berlaku di negara kita. Sehingga pintar kita menjadi pintar beginner. Nah, diharapkan dengan Jabar Masagi ini kita tidak seperti itu. Jabar Masagi akan berusaha membumikan pendidikan karakter yang tercabut sekarang. Sehingga Jabar Masagi itu akan menanamkan kembali pendidikan karakter baik yang sudah terbentuk sejak dahulu. Jadi itu latar belakangnya. Adapun tujuan dari Jabar Masagi adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, cerdas, mempunyai karakter yang membanggakan, dan mempunyai spirit berjuang dan spirit kompetitif. Otomatis, karena tujuannya sangat mulia, maka sasarannya adalah seluruh yang terlibat di pendidikan, yaitu ada peserta didik, ada guru, kepala sekolah, ada pengawas sekolah, dan organisasi pendidikan lainnya. Jadi itu sebagai dasarnya. Sekarang kita masuk di program Jabar Masagi. Program Jabar Masagi itu diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil atau lebih kenal disebut Kang Emil. Itu diluncurkannya di Cirebon pada tanggal 5 Desember tahun 2018. Program Jabar Masagi itu menekankan kepada pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentengi siswa-siswa di Jawa Barat dengan nilai-nilai yang baik selaras dengan cita-cita Jabar
juara lahir tadi. Jadi anak-anakku sekalian harus tahu bahwa cita-cita Jabar itu adalah Jabar juara lahir batin. Lahirnya juara, batinnya juga juara. Nah, terus kemudian Masagi adalah filosofi Sunda yang singkat dan padat, tapi memiliki makna yang mendalam. Kalau ada sebutan jelema Masagi, itu artinya manusia yang sempurna. Filosofi Masagi yaitu bagaimana berproses menjadi manusia yang memiliki pribadi yang kokoh, ajeg atau seimbang dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, itu yang disebutkan dengan jelema Masagi. Manusia unggul Jawa Barat harus mempunyai 4 nilai. Apa saja 4 nilai tersebut? Yang pertama, secara fisik badannya harus sehat. Tidak mungkin misalkan kita bisa membentuk karakter yang baik kalau kita sakit. Jadi secara fisik manusia unggul Jawa Barat itu harus sehat. Yang kedua, secara ilmu pemikirannya harus cerdas. Jadi nggak mungkin kita bisa jadi manusia unggul, tidak mungkin bisa jadi juara kalau misalkan pemikirannya tidak cerdas. Yang ketiga, secara karakter harus mempunyai akhlak yang mulia. Nah, itu yang paling berat untuk zaman sekarang ini. Tapi kita sudah punya program Jabar Masagi ingin menciptakan Jawa Barat, insya Allah ini sedikit demi sedikit akan bisa diwujudkan. Dan secara keimanan, manusia unggul itu harus religius. Dia harus beriman, dia harus berdoa. Hebat apapun Anda, pintar apapun Anda, sebaik apapun Anda, kalau Anda tidak punya keimanan, itu sia-sia semuanya. Nah, ini untuk membentuk manusia unggul Jawa Barat. Nah, ini kita bisa melihat bahwa bentuknya belah ketupat. Nah, belah ketupat itu sisi-sisinya semuanya sama. Jadi begitu misalnya ditempelkan, semuanya akan mempunyai kekuatan yang sama. Yaitu secara sehat. Yang pertama itu keimanannya harus bagus dan akhlak sehat, ilmu akhlaknya, karakternya baik, sehat fisik, mentalnya bagus, secara ilmu dia pikirannya cerdas. Kenapa harus Jabar Masagi? Nah, kenapa? Karena keluhuran nilai kearifan lokal yang belum sepenuhnya menjadi pijakan jati diri di Jawa Barat, khususnya anak-anak. Kearifan lokal sekarang ini sudah banyak tergerus anak-anak sekalian. Sehingga kearifan lokal ini harus mulai dibangkitkan kembali untuk membentuk karakter baik yang ada di Jawa Barat ini. Akhlak sosial yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dapat menunjang keterampilan abad 21. Jadi jangan berpikiran kalau misalkan kita mempertahankan kearifan lokal, kita akan tertinggal. Tidak. Tapi itu akan menunjang keterampilan abad 21. Banyak kearifan lokal yang bisa digunakan untuk meningkatkan. Jadi sekali lagi kearifan lokal akan mendukung pada keterampilan abad 21. Oleh karena itu, mereka diajak kembali mengangkat kearifan lokal di 3 wilayah kultur Jawa Barat seperti yang sudah dibicarakan tadi. Bahwa kultur Jawa Barat itu terdiri dari pertama Sunda Piangan, yang kedua Cirebonan, yang ketiga seperti yang ada di kita yaitu Betawi. Betawi salah satu ya budaya yang ada di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat yang berbatasan dengan Jakarta itu pasti budayanya budaya Betawi. Target Jabar Masagi adalah seluruh pelajar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi dari sini anak-anak sekalian tahu bahwa di Jawa Barat itu ada beberapa kabupaten kota, ada 27 kabupaten kota, dan ini akan dilaksanakan di semua jenjang pendidikan, baik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan, atau dengan yang sederajat. Jadi itu targetnya. Nah, sekarang kita masuk di strategi yang tiga, yaitu strategi Jabar Masagi. Ini adalah sistem pembangunan kompetensi dalam pembelajaran atau pembelajaran.
kedua social movement, ketiga kajian dan penelitian, dan yang keempat network governance. Jadi ya, sekalian ini ada 4. Kalau misalkan diterjemahkan secara bahasanya seperti itu. Jadi menemukan untuk Jabar Masawi atau manusia Masawi di Jawa Barat, kita harus ada 4 apa, yaitu niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti. Sehingga kalau misalkan keempat niti ini bisa kita tumbuhkan, maka insya Allah akan bisa jadi niti sejati yang akan harmoni dengan seluruh unsur. Nah, sekarang kita masuk niti surti atau surti. Apa itu surti? Surti adalah kemampuan merasa atau sensitivitas. Surti atau memahami adalah dorongan jiwa untuk mengetahui. Salah. Maaf. Surti adalah mampu merasakan. Adalah kesanggupan hati untuk menanggapi berbagai fenomena yang terindra atau yang kita bisa rasakan. Jadi seperti itu kita bisa merasakan. Pribadi yang surti diantaranya peka terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi orang yang surti itu pasti orang yang peka terhadap lingkungan. Kenapa bisa peka? Karena memiliki perasaan yang kuat untuk berempati. Sebuah ungkapan verbal atau bentuk penderitaan akan mudah menstimulan relung hati yang paling dalam. Kemudian diikuti oleh tindakan yang patut dilakukan. Itu terjadi karena surti telah tertanam dan telah terasa dengan tajam. Jadi sekali lagi, surti itu adalah merasakan. Jadi merasakan penderitaan orang, merasakan kegelisahan orang. Itu yang surti. Kemudian harti. Harti itu kemampuan untuk mengerti. Kemampuan untuk mengerti. Itu adalah suatu dorongan jiwa untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami tentang berbagai hal. Misalnya ilmu, teknologi, kita akan belajar memahami tentang itu. Dan seni, misalnya. Pribadi yang harti akan memiliki kecakapan untuk memikirkan atau melakukan berbagai hal. Pada pribadi yang demikian, tidak akan terjadi lagi kegagapan atau ketinggalan zaman. Kalau sekarang itu disebutnya gaptek. Jadi nggak akan ada lagi. Kalau misalkan orang yang sudah harti, itu tidak mungkin lagi terjadi kegagapan dalam pemahaman. Atau misalkan ketinggalan zaman, nggak bakalan. Nah, karena senantiasa, orang yang harti akan senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang terbarukan. Karena keterpahaman dan kecakapan itulah pribadi yang ngerti dengan sendirinya akan membentuk masyarakat yang literate, masyarakat yang mempunyai budaya membaca yang baik. Misalkan menyimak dengan baik. Yang ketiga, bukti. Bukti adalah kemampuan untuk mempraktekkan atau melakukan. Berarti berupaya untuk menciptakan sesuatu, baik yang baru maupun memperbaharui. Jadi mempraktekkan itu bisa yang baru atau memperbaharui yang sudah ada. Tahap ini merupakan pembuktian bahwa pribadi yang masadi mampu merealisasikan gagasan-gagasannya. Jadi bukan hanya di angan-angan, tapi begitu dia punya program dengan hatinya itu, maka dia bisa mempraktekannya. Nah, bukan sekedar kata-kata saja. Jadi hasil cipta ini malah akan berbicara lebih banyak dibanding dengan kata-kata. Jadi sekali lagi ada sudah 3 yang kita bahas. Yang pertama surti, kita harus bisa merasa, memahami, merasakan, mempunyai sensitivitas yang tinggi. Kedua, harti, mempunyai pemahaman yang baik gitu kan. Yang ketiga, dengan pemahaman yang baik kita bisa berbuat. Nah, yang keempat itu adalah bakti atau terlibat bersosialisasi untuk masyarakat. Jadi kalau di sini bersosialisasi untuk masyarakat, artinya bakti itu adalah mengabdi.
Mengabdi adalah mempersembahkan karya bagi halayak umum, terutama bagi bangsa dan negara. Jadi bakti itu hal yang didapatkan dengan melakukan bakti adalah ketenangan jiwa. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa melakukan bakti, insya Allah jiwa kita akan lebih tenang. Karena kewajiban sebagai anggota masyarakat telah tertunaikan. Jadi tentang kewajiban kita sebagai masyarakat sudah terpenuhi. Dengan melakukan bakti tentu saja dengan berbagai hal dan cara. Bukan hanya materi, tetapi juga dengan pemikiran-pemikiran. Jadi kita bakti itu bisa materi, bisa pemikiran, bisa tenaga, gitu. Jadi seperti itu. Kuncinya adalah semuanya dilakukan atas dasar keikhlasan dalam kerangka hidup bersama. Nah, keempat nilai yang ada ini merupakan hasil internalisasi dari nilai kesundaan yang telah lama dianut dan diamalkan oleh masyarakat di Jawa Barat. Sehingga, nah yang seperti ini disebut dengan kearifan lokal. Jadi itulah sebabnya cukup beralasan jika program Jabar Masagi tidak mencari atau tidak mengada-ada, tetapi merevitalisasi dan mereaktualisasi nilai-nilai yang telah ada. Jadi nilai-nilai ini sudah ada sebetulnya, cuman karena kita perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga ini terlupakan. Nah sekarang dengan Jabar Masagi ini akan direvitalisasi dan diaktualisasikan kembali. Nah, kalau misalkan di pendidikan implementasi Jabar Masagi, implementasinya adalah implementasi kurikulum program Jabar Masagi adalah seluruh program praktik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang mampu menumbuhkan generasi muda di Jawa Barat sebagai manusia berbudaya yang memiliki kemampuan untuk belajar merasakan seperti apa rasa, belajar memahami arti apa rasa, belajar melakukan bukti atau cipta, dan belajar hidup bersama atau bukti atau dumadi. Jabar Masagi sejalan dengan penguatan pendidikan karakter yang digaungkan di kurikulum 2013. Nah, contoh program Jabar Masagi dalam kurikulum, nah, sebelum masuk kelas atau bukan sebelum masuk kelas sebetulnya ya, sebelum masuk di pembelajaran ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu salah satu contoh. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalkan kita sudah mulai pembelajaran secara tatap muka kembali, mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan literasi. Literasi itu macam-macam, bisa baca misalkan karya-karya orang, misalkan baca pelajaran, tapi mudah-mudahan ke depan kita 15 menit pertama itu bisa dilakukan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kedua, itu untuk meningkatkan keimanannya. Yang kedua, olahraga, pendidikan, jasmani, dan kesehatan. Saya dengar di SMA 21 ini sudah ada programnya seperti Selasa Sehat. Gitu ya. Jadi biasanya masuk jam 7 kan kayak pagi. Nah, biasanya kalau misalkan hari Selasa, katanya masuk ada yang jam 6. Di 1 jam kita pakai atau misalnya 45 menit kita pakai untuk olahraga untuk meningkatkan kesehatan kita. Terus kerja bakti sosial, nah, di SMA 21 juga ya sudah berlaku. Bakti sosial itu bisa apa saja macam-macamnya. Kalau dari tenda kita bersih, salah satunya bersihkan kebersihan lingkungan sekolah atau lingkungan di sekolah dan di lingkungan sekitar sekolah. Kalau misalkan di rumah ya bersihkanlah lingkungan rumah dan sekitarnya dan lain sebagainya. Nah itu adalah program Jabar Masagi. Jadi untuk paparan program Jabar Masagi ya seperti itu. Jadi ingat anak-anakku sekalian bahwa
strategi program Jabar Masagi itu ada 4. Yang pertama, survei. Yang kedua, artinya merasakan. Yang kedua, harti, artinya mengetahui atau memahami. Yang ketiga, bukti. Dari survei dan harti itu kita harus bisa menerapkannya. Yang keempat, bakti. Bakti itu kita bersosialisasi dengan masyarakat. Mudah-mudahan program Jabar Masagi ya saya paparkan ini cukup bisa dipahami sehingga kita bisa mengambil manfaat pada program Jabar Masagi. Insya Allah kalau misalkan ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka program Jabar Masagi ini akan membentuk manusia Jawa Barat yang juara, baik lahir maupun batin. Demikian paparan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Jabar Masaginya. Selanjutnya saya akan sedikit mengingatkan bahwa untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 21 di AKB, adaptasi kebiasaan baru ini, saya berharap semuanya masih tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau tidak ada keperluan apa-apa, diam di rumah. Kalau misalkan ada keperluan yang mendesak dan harus keluar, jangan lupa gunakan masker, selalu cuci tangan. Kalau punya bawa hand sanitizer, dan yang penting jaga jarak. Jadi saya berharap semuanya sehat-sehat semua, dan saya juga berharap SMA Negeri 21 semakin ke depan akan semakin maju. Dan mudah-mudahan saya punya jargon tersendiri bahwa SMA 21 berprestasi, berkarya untuk bangsa. Jadi itu nanti jargon kita ya. Jadi kalau nanti ditanya SMA 21 berprestasi, berkarya untuk bangsa. Dan kita harus yakin. Karena kalau kita yakin, insya Allah akan terjadi. Demikian paparan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.